Saya akan menelisiknya eksklusif. Obat untuk COVID ada nggak, Mbak? Ivermectin ada? Nggak ada. Dari kapan itu? 2 bulan. Sebelumnya ada? Sebelumnya ada. Merek apa? Ivermectin atau yang paten Ivermax misalnya? Oh, yang patennya. Berapa harganya? Oke, 250.000 kurang lebih ya. Isi 10, berarti satunya 25.000 itu ya. Oke, ini udah lama 2 bulan nggak ada. Udah dipesenin belum Ivermectin? Atau jangan-jangan apoteknya nggak pesen nih? Udah pesan tapi nggak ada? Oke, ini apoteknya kan nggak cuma di sini aja ya, ada jaringan juga beberapa ya? Terus semuanya di cabang-cabang juga nggak ada tuh? Kalau Ivermectin ya? Nggak ada ya, oke. Kalau Favipiravir? Nggak ada juga. Asitromisin? Nggak ada juga. Iya, lagi kosong. Ya ternyata saudara tidak semuanya. Ya hanya ada di tadi yang saya kunjungi, apotek milik BUMN, Kimia Farma. Lalu kemudian juga di apotek swasta ini tidak tersedia. Jadi memang kalau seandainya tiba-tiba nanti, ya kita nggak berharap ada gelombang kemudian ada wabah lagi, gelombang ketiga. Ini nggak bisa nyediain dong Mbak. Sehat-sehat selalu Mbak ya, mudah-mudahan nggak ada lagi. Tetap turun, tetap rendah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Saya sungguh sangat mendukung program perkenalan lebih dekat tentang Ivermectin sebagai salah satu obat yang telah terbukti efektif di dalam penyembuhan COVID-19. Memburu rente adalah tuduhan yang menurut saya sangat serius, apalagi dengan pendekatan-pendekatan cocoknologi. Dicocok-cocokkan. Ini apa-apaan begini? Dan saudara, di hadapan saya sudah ada penasihat hukum Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, yakni Otto Hasibuan, dan juga peneliti ICW yang langsung memberikan siaran pers yang kontroversial yang kemudian belakangan diancam akan diproses hukum. Egy Primayoga. Sehat selalu, Pak Otto, Bung Egy? Sehat, Mas Aiman. Ya, salam sehat, terima kasih. Baik, saya ke Bung Egy dulu. Bung Egy, saya masih baca di situs Indonesia Corruption Watch, ICW, bahwa siaran pers Anda masih terpampang di sini. Betul, Bung Egy? Ya, betul, masih ada. Mas Artinya Aiman. bahwa Anda dan teman-teman ICW merasa bahwa tidak ada yang salah dengan siaran pers ini? Mungkin begini ya, saya menyampaikan. Ya, sebagai manusia, saya dan teman-teman di ICW pasti punya banyak kesalahan ya. Tapi rasanya mengkritik atau mengawasi pejabat publik bukan salah satu dari kesalahan kami. Jadi, kami tidak mencabut siaran pers itu. Dan itu bagi Anda adalah kritik yang tidak boleh diberangus, tidak boleh diproses hukum? Ya, betul. Ini juga tidak bisa dilihat secara terpisah ya. Apa yang kami lakukan kemarin, yang menyebut ada Pak Muldoko di situ, tentu ini nggak terlepas dari penanganan COVID. Yang kami anggap penanganan COVID amburadul gitu. Dan kami banyak sekali melakukan penelitian mengenai itu. Salah satunya adalah mengenai konflik kepentingan dan dugaannya gitu ya, dalam hal polemik Ivermectin. Saya khawatir begini, Mas Aiman. Saya khawatir masyarakat di seluruh Indonesia takut untuk mengawasi pejabat, gitu ya. Padahal mereka punya hak untuk melakukan itu, dan kalau dilaporkan, dampaknya nggak bagus untuk demokrasi. Baik, saya ke Pak Otto. Pak Otto, ini nggak lebih dari kritik kalau dikit-dikit dilaporkan akan memunculkan ketakutan di tengah masyarakat. Komentar Anda, Pak Otto? Saya setuju ya kalau kritik itu perlu ya untuk pemerintah. Saya juga sering mengkritik pemerintah juga gitu. Jadi ya kan biasa. Masa sih Pak Otto, yang mana yang mengkritik pemerintah? Seorang Otto Hasibuan misalnya? Banyak kritik soal COVID ini juga, penanganan COVID juga. Kalau Anda lihat di jejak digital saya juga mengkritiknya ya. Oke, itu bentuk Nah itu kritik Anda. rame sekali ya. Kalau ICW ini Anda nilai ini bukan kritik? Begini, pertama kali Egy saya senang sekali ya, karena dari mulai pertama kasus ini muncul, Egy baru sekali ini muncul, berharap Iya, baru pertama kali ini. Jadi lebih langsung eye to eye ya kan, heart to heart gitu bisa menyelesaikannya gitu ya. Kalau tadi dilandasi bahwa kalau kritik itu lantis dibungkam, dilaporin orang takut, itu betul. Tapi persoalannya sekarang Pak Muldoko memandang ini bukan kritik, tapi ini tuduhan gitu. Tuduhan dan merupakan fitnah pencemaran nama baik terhadap Pak Muldoko. Yang mana Ya. kemudian menurut Anda ini adalah fitnah, menyerang hak, menyerang kehormatan, dan bukan merupakan kritik? Sekarang sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu sama Mas Egy. Anda kan membuat judul berburu rente.
rente. Siapa yang Anda maksud di saat di dalam berita itu sebagai yang berburu rente? Itu dulu. Mencari keuntungan. Silakan Bung Egy. Pak Oto, saya kan nggak nyebut ada yang berburu rente, tapi potensi, indikasi, dugaan. Tentunya kan pasti dong kalimat itu nggak berhenti di situ kan. Tolong dong gentleman dong jawabnya siapa. Pak Oto, tidak ada, saya ingin ngomong ke Anda dulu Pak Oto sebelum dijawab oleh Bung Egy. Apa pentingnya untuk kemudian menyampaikan itu? Apa pentingnya untuk menanyakan itu Pak Oto? karena mensreanya kan di situ, Pak. Niat jahatnya di situ. Anda menilai kalau itu Niat di menyebutkan situ itu jahat. dong. Kalau nggak Meskipun ada ada indikasi nama Pak Muldoko. Oto, kan ada indikasi, ada Gini. potensi. Oke, jadi kita lagi belajar lagi satu hal lagi. Ya. Saya mau baca bicara Anda tentang hukum. Kalau seandainya saya katakan Ya. bahwa ICW, saudara Egy ini membuat berita rilis itu memojokkan Pak Muldoko itu hanya karena dibayar orang lain. Terima nggak dia begitu? Saya duga dia korupsi dan sebagainya. Tiap hari akan saya ngomong kalau dia tidak keberatan. Dengan ada data dan fakta misalnya. Faktanya justru itu nggak ada, gitu kan? Dia hanya merangkai-rangkai berita-berita yang seperti yang dikatakan oleh Pak Muldoko, ilmu cocoknologi. Oke, saya coba bacakan dari siaran pers ini nanti silakan dijawab untuk ini ya. Ini ada tadi disebutkan ilmu cocoklogi yang sempat disampaikan juga oleh Pak Muldoko. Jadi Pak Muldoko memang kita tahu bahwa adalah ketua umum HKTI. Pak Muldoko melalui HKTI sempat meminta untuk mengirim banyak ivermectin ke Kudus pada saat tinggi sekitar bulan Juni lalu. Lalu kemudian HKTI punya hubungan dengan Sofia Koswara dan putri Pak Muldoko, Juanina Rahman juga punya hubungan dengan Sofia Koswara. Sofia Koswara ini adalah petinggi dari Harsen Laboratories yang merupakan produsen salah satu merek ivermectin. Dan di sini disebutkan bahwa fenomena tersebut kian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri. Apakah tiga orang ini yang kemudian Anda anggap sebagai ada indikasi, ada potensi terkait dengan mencari untung, memburu rente? Jadi begini, dilihatnya memang tidak bisa secara sempit itu saja gitu ya, dipenggal-penggal. Tapi Karena begini, dari pihak Pak Muldoko mengatakan bahwa ini adalah ada fakta yang dikaitkan secara cocoklogi. Bagaimana Anda menjawab ini? bukan cocok logi. Saya rasa itu salah satu metode kami dalam melakukan pemantauan, penelitian, penelusuran. Kami melihat keterkaitan antara misalnya pejabat publik dengan aktor privat atau yang lain. Karena begini, Mas Aiman, kalau kita mau melihat lebih dalam, saya dan teman-teman di ICW itu nggak punya kemampuan atau resource sumber daya untuk melakukan itu. Itu tugasnya aparat penegak hukum. Pembuktian maksudnya ya? Pembuktian. Iya. Bahwa Anda mau memunculkan bahwa ini ada gejala-gejala yang patut dicurigai, yang janggal, dan bukan cocoklogi. Oke. Pak Oto, silakan Pak Oto. Saya sudah kasih kebebasan sama Egy untuk berimprovisasi atau kasih dasar hukum apapun gitu. Tapi cobalah dulu, kasih dulu suatu bukti ke saya atau rasionalitas. Kalau umpamanya dia mengirim ivermectin kepada Kudus dengan cara gratis, bantu orang yang sakit, lantas bagaimana caranya saya mengkaitkan bahwa itu adalah perbuatan berburu rente? Di mana hubungannya? Gini, ini Pak Oto terus mengejar itu dan saya sudah menjawab tadi ya di awal. Tapi begini Mas Aiman, saya khawatir kalau ini terus yang dibahas, masalah utamanya jadi nggak terangkat gitu loh. Yang ingin kita tampilkan adalah masalah penanganan pandemi. Salah satunya adalah polemik ivermectin. Yang dijawab adalah ini ada tuduhan perburuan rente dan sebagainya. Iya, ini ada perbedaan pendapat. Yang satu kan? menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara langsung, hanya memunculkan sebuah fenomena-fenomena yang kemudian dikaitkan. Lalu kemudian Pak Oto menyebutkan bahwa ini sudah menyerang hak dan kehormatan Pak Muldoko, kurang lebih begitu ya, yang kemudian wajib untuk diluruskan. Saya ingin bertanya ke Bung Egy. Bung Egy menganggap bahwa siaran pers ini tidak bersalah dan Anda tidak akan melakukan permohonan maaf kepada Pak Muldoko. Ya, kami menjalankan tugas kami, termasuk diantaranya mengawasi kinerja pejabat publik, jadi kami tidak akan mencabut siaran pers itu. Tapi Mas Aiman, saya khawatir pejabat publik nggak ngerti kedudukannya. Anda bekerja digaji oleh anggaran publik. Ini uangnya rakyat. Jadi pejabat publik harus diawasi dan harus siap untuk itu. Iya, Gitu meskipun juga ada perdebatan bagaimana kemudian soal penyerangan hak dan lain sebagainya terkait dengan fakta yang jadi jelas. gini Silakan, kan, Bung. kalau Maksudnya Anda beda mengawasi pejabat publik dengan saya gitu loh. Silakan saja Anda mengawasi. Jadi jangan Anda berpikir Anda punya hak saja. Hak kita juga ada. Oke. Kami punya hak juga untuk menjaga kehormatan, untuk tidak difitnah, dicemarkan nama baiknya. Pak Oto, ini persoalannya. Apakah jalan satu-satunya yang proses hukum mungkin bisa dengan bertemu atau mungkin Zoom sekarang online dan lain sebagainya untuk membicarakan soal ini? 3 kali loh kita kasih somasinya.
Biasanya orang merasa terfitnah langsung lapor polisi. Tapi ini kita somasi, dan somasi itu tidak mengatakan dia menuntut ganti rugi dan sebagainya, tidak. Jadi artinya kami telah menggunakan sarana yang benar secara perdata untuk menyelesaikan, tidak pidana. Ini baik juga buat hukum kita. Sebab kalau ini dibiarkan, Aiman, seakan-akan ada lembaga yang mengangkat dirinya punya otoritas kebenaran dengan mengklaim sebagai pengawas. Tidak, kami tidak pernah menganggap sebagai otoritas kebenaran, Pak Oto. Kalau misalkan ada yang keliru, ya dijawab, udah cukup, kan bisa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Oto Hasibuan, penasihat hukum dari Pak Muldoko. Bung Egy Primayoga, langsung penelitian, terima kasih untuk pertama kali kemudian hadir terkait kasus ini, langsung bertemu dengan penasihat hukumnya. Terima kasih Pak Oto, terima kasih Bung Egy, sehat selalu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Konsesi tambang emas di Intan Jaya, Papua yang berhubungan dengan para purnawirawan, disebutkan salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam judul YouTube disebut Lord Luhut. Ada juga Jenderal Bin yang disebutkan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunaribo. Apakah itu yang dimaksudkan? Saya akan melisiknya eksklusif